Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di motovlog gua siang ini ya. Tanggal berapa nih? Ya, ini adalah vlog di bulan April, tepatnya di tanggal 23 apa 24? Kayaknya 23 dah. Di tanggal 23 gua mencoba untuk pertama kalinya gua syuting video di kamera DJI Action 4 di siang hari ya. Ini adalah jalan keluar dan masuk menuju rumah gua. Cuaca di sebelah kiri gua terang dan sebelah kanan gua mendung, teman-teman. Oke, kita nyebrang. Ini bahaya nih kalau parkir begini nih, ngalangin orang nyebrang. Oke, gue bakal ngebagiin pengalaman gue waktu tahun 2024 kemarin. Gue bikin SIM ya teman-teman ya, SIM C tepatnya. Gue bikin SIM C secara mandiri itu ya, bikin baru secara mandiri. Jadi teman-teman, bikin SIM C secara mandiri atau yang lebih enaknya kita bikin SIM C sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun gitu ya, itu lebih murah teman-teman. Total biaya yang gua keluarin waktu itu ya, total dari semuanya mungkin 250.000. Bukan mungkin, itu pasti teman-teman, 250.000. Itu biaya apa aja dengan total 250.000. Jadi 150.000 itu asuransi teman-teman, kayak pembuatan surat sehat, terus dapat asuransi juga. Itu masuknya biaya ke sana teman-teman. Ya pokoknya berkas-berkas yang menjadi syarat pembuatan SIM lah, itu biayanya 150.000. Dan 100.000-nya itu biaya pembuatan kartu SIM-nya teman-teman. Buat tahapan-tahapannya di sini gue bakal terangin ya. Jadi ketika gue masuk nih ya dari gerbang, terus nemu petugas, kita iniin aja, kita kasih tahu maksud dan tujuan, bilang aja pengen bikin SIM C pak untuk motor ya. Ini gue khusus motor aja ya teman-teman ya, SIM C untuk khususnya. Setelah bilang tentang maksud dan tujuan kita, nanti pasti ada negosiasi tuh, mau dibantu apa enggak. Ya lu bilang aja enggak gitu. Setelah itu ya petugas juga enggak, petugas aja. Yang lain juga yang nawarin bantuan itu, dia nggak bakal nahan lu, ya lu pasti bakal disuruh masuk gitu teman-teman. Silakan masuk ke loket A, loket B, loket C. Misalnya begitu ya, loket A itu di pendaftaran dulu teman-teman. Nanti lu bakal diarahin ke loket pendaftaran buat nyerahin berkas. Nah, tentunya sebelum lo melakukan pendaftaran, lu siapin berkas-berkasnya dulu seperti surat sehat. Nah, jadi sebelum itu teman-teman kudu bikin surat sehat dan ngituin asuransi dulu gitu teman-teman. Nanti ada tempatnya, pasti dikasih arah sama petugas yang ada di satpasnya teman-teman. Setelah teman-teman udah dapat persyaratan berkas-berkas yang menjadi penopang teman-teman bikin SIM C, udah dah masuk ke pendaftaran, serahin berkasnya, habis itu disuruh nunggu mungkin
Nah, setelah disuruh nunggu, teman-teman bakal diarahin lagi ke ruang verifikasi. Ya, itu mah kayak teman-teman bakal ditanyain sama petugasnya nomor KTP-nya, terus teman-teman juga bakal difoto di sana. Jadi itu mah cuman penyesuaian identitas, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua verifikasi. Terus yang ketiga, teman-teman bakal diarahin ke ruang ujian. Ujian ini ada dua, teman-teman, ujian materi sama ujian praktek. Nah, yang pertama itu teman-teman bakal diminta untuk ujian materi dulu. Jadi ujian materinya itu ada di ruangan, dimana di ruangan itu komputer semua ujiannya gitu, teman-teman. Isi ujiannya tentang seberapa luas pengetahuan teman-teman dalam apa sih, ya kalau di jalan itu, teman-teman, lu tahu apa sih di jalan gitu. Seperti itu, misalnya lampu merah lu kudu berhenti apa jalan, lampu hijau lu kudu jalan apa berhenti gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah sama sekali gitu ya tahu soal tentang ujian materi bikin SIM, teman-teman bisa download modulnya itu di website Polri kalau nggak salah dah. Ya di situ ada modulnya, modul pembuatan SIM. Gue pernah download itu ya, terus gue pelajarin dan emang itu keluar semua. Nanti kalau udah kita pelajarin tuh modulnya itu kayak e-book. Nanti kalau udah dipelajarin itu pasti pas kita ujian itu bakal keluar semua, teman-teman. Dan kalau teman-teman udah pelajarin, itu kesempatan lolosnya buat gua itu 80%, teman-teman. Jadi waktu itu gua bikin SIM belum sama sekali pernah ujian teori di komputer. Ternyata gua nggak lolos hari pertama, dan akhirnya di besok harinya gua download tuh modulnya, gua pelajarin. Dan minggu depannya minggu depannya lagi gue datang lagi, gue ujian lagi, dan alhamdulillah gue lolos. Jadi setelah dinyatakan lolos, teman-teman bakal diminta ke ruangan ujian praktek. Nah, di sini teman-teman juga bakal dapat arahan dari petugasnya tentang di mana kudu berhenti, dan setiap perjalanannya dan setiap di dalam mengemudikan motor atau ujian praktek itu dilarang kaki nyentuh tanah ya, teman-teman ya. Tetap di motor, kecuali teman-teman dalam keadaan berhenti dan diarahkan sesuai tempatnya oleh petugas. Setelah itu, kalau dinyatakan lolos, teman-teman langsung diarahin lagi di pengambilan kartunya. Nah, disinilah tahapan terakhir teman-teman dalam pembuatan SIM C. Buat gue itu pengalaman yang berharga banget buat gue waktu kemarin tahun 2024 gue bikin SIM C, teman-teman ya. Dan SIM C yang gue dapetin itu udah warna merah kalau nggak salah ya, udah ada barcode-nya. Terus cuman gue nggak tahu itu bisa support e-money apa kagak tuh SIM-nya tuh. Kalau support tuh gue bakal isiin saldo terus tuh, lumayan buat jalan-jalan kan. Jadi cobalah teman-teman bikin SIM sendiri, coba jajal aja nggak apa-apa. Buang dah tuh rasa nggak enak. Soalnya itu bakal pengaruh banget ke
pengalaman hidup lu teman-teman. Gua nggak bakal bilang itu bikin SMC mahal. Yang mahal itu kalau kita dibantuin teman-teman, ada biaya tambahannya, dan tentunya pelayanannya juga lebih cepat teman-teman. Ini gue lagi ada di jalan apa nih? Jalan menuju kampung apa? Atakwa? Bukan. Jalan Juru. Oh iya, di Sucipto. Lupa gua. Gimana Tio, gua ngevlog di siang hari. Terang ya. Ini gua pakai settingan yang standar aja. Semuanya diterapin otomatis. Terus gua pakai settingan layar ini teman-teman, tampilan lebar gitu ya. Sama kestabilisasinya gua pakai yang Rocksteady standar. Kita belok kiri menuju ini teman-teman, jalan perimeter bandara ya. Kita ngayap lagi sembari manasin motor aja. Ini udah berapa menit ngerekam ya? Ini kalau udah 30 menit pastinya bakal lama banget ini gua ngekspornya ini. Gue ngekspor kan via HP teman-teman. Jadi itu HP itu gue install aplikasi DJI Mimo. Nah di dalam aplikasi DJI Mimo ini kalau pengen ngedownload itu kudu dikonekin dulu teman-teman, HP kamera, HP sama kameranya maksud gua. Pengalaman gua sih buat proses downloadnya itu teman-teman ya, 5 menit video itu sama dengan 10 menit diekspor teman-teman. Jadi kalau 30 menit ya sejaman itu. Kemarin nyoba satu video sampai sejam gua nunggu, pas udah 100% dinyatakan gagal. Beginilah suasana di jalan perimeter bandara yang akses masuknya lewat jalan Adi Sucipto. Ini anginnya kencang banget teman-teman di sini nih. Anginnya kencang banget. Ini Samsat juga lagi ngadain pemutihan ini. Bukan Samsatnya sih, dari pemerintah Provinsi Banten tuh lagi realisasikan pemutihan pajak teman-teman. Gua udah ngecek pajak gua dari 900 sekarang 200.
Tentunya sepengalaman gua bayar pajak STNK kendaraan, gua jadi tahu di mana mahalnya, di mana yang murahnya. Jadi kalau gua gitu ya teman-teman ya, gua sekarang ini lebih milih di Samsat keliling, gua lebih murah soalnya ketimbang di Samsat pusat. Di Samsat pusat itu kita harus ini lah fotokopi gono gini yang harganya sampai 12.000 itu semuanya. Kalau di Samsat keliling ya enggak, ngituin bawa berkas asli aja udah, STNK, BPKB, KTP. Nanti di scan di sana. Dari Salvas aduh ribet banget, ribet mahal. Terus pas kita udah diarahin gitu ya, udah bayar gono gini di Samcatnya, terus kita diarahin buat pengambilan STNK, itu pasti diminta bayar lagi. Goceng tuh nggak salah ada itu di Samsat pusat gitu ya. Entahlah apa itu, gue mau bayar aja, diminta bayar gue bayar. Kalau dia bilang terima kasih ya gue bilang aja kembali kasih. Nih yang teman-teman lihat di samping kiri adalah gedung industri baru teman-teman. Sebutannya apa? Duta Indah apa dah, gue lupa. Yang dulunya itu sawah luas membentang, sekarang jadi industri teman-teman. Ini adalah view Bandara Soekarno-Hatta samping kanan. Itu sebelah kanan ada kereta bandara melintas. Rumah gua nggak jauh dari sini. Cuman selama 28 tahun lebih gua hidup jadi orang pribumi di sini, nggak pernah sama sekali naik pesawat. Ya Allah. Ya semoga nanti kesampaian lah naik pesawat. Ya tentunya harus ada tujuannya lah, naik pesawat mau ngapain. Helm udah pada baret ini helm gua. Gara-gara jatuh mulu. Tuh ada masjid Kubah Mas sebelah sana. Depannya Ponyong, aduh. Depannya ya perumahan, rumah-rumah orang. Ini apa anginnya kencang banget teman-teman. Gue nggak tahu dah ini di mic bakal masuk apa enggak nih. Pesawahan Kampung Pisang. Orang masuknya dari mana kan itu? Oh ada tuh tempat masuknya. Eish.
Kita lewat lorong, oper ke 72, lepas gas, rem dikit. Oke, kita gas lagi. Nah, kita mulai memasuki Jalan Surya Dharma. Ini orang bajunya kopelan ini, mbak-mbak. Kita akan belok kiri ya teman-teman ya. Jaga jarak, soalnya ini ngambilnya luas banget. Oke, lolos aman, kita salib. Di sini adalah jalan menuju rumah teman-teman. Jadi sekalian pulang itu beriringan dengan akhir video ini teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti gue bakal nge-vlog lagi, entah di hari yang sama atau di lain waktu. Gue Ardian Saputra mengucapkan terima kasih sudah menonton.